Ready. I'm gay. Oh, I knew it. Let's play some dodgeball! Kamu tidak akan percaya apa yang terjadi pada gadis ini setelah dia memakan nugget ayam yang terinfeksi. Di peternakan, di mana semuanya dimulai, kita bisa melihat beberapa ayam bertingkah aneh. Lalu kita lihat bagaimana sebenarnya nugget ayam dibuat, dan itu agak menjijikkan. Sayangnya, nugget menjijikkan itu melewati semua inspeksi, dan keluar untuk didistribusikan. Akhirnya, nugget menjijikkan itu berakhir di sebuah sekolah di sebuah kota bernama Fort Chicken. Di kafetaria sekolah, seorang gadis bernama Sally memelahap nugget menjijikkan itu. Lalu kita bertemu Clint, seorang penulis gagal, yang menjadi guru pengganti, dan saat ini masih tinggal bersama ibunya. Dia meminta pendapat tentang buku yang dia tulis, yang dia tanggapi dengan baik. Oh, ini luar biasa sayang. Ya, tapi bagaimana perasaanmu yang sebenarnya, Ibu? Ibunya mulai merobek buku itu, menjelaskan bahwa dia bingung, bosan, dan sembelit. Clint pergi ke sekolah sambil menguji beberapa ide bab untuk buku berjudul Perahu Itu Jahat. Sebelum dia tiba, dia bertemu dengan Rick, seorang satpam. Dia salah mengenali Clint sebagai pedagang narkoboy dan bertanya, "Apakah kamu punya barang bagus, Portobello?" Si Take. Clint menjawab, saya guru pengganti." Dia tiba di parkiran, dan akhirnya diapit oleh truk raksasa pertambangan. Truk itu dimiliki oleh Wade, sang guru olahraga. Clint lalu menemui wakil kepala sekolah saat dia diberitahu bahwa dia harus menyerahkan teleponnya. Ini adalah zona tanpa telepon, dan kami tidak dapat mengharapkan siswa kami melakukan sesuatu yang tidak akan kami lakukan. Lalu Clint berkunjung ke ruang guru, di mana dia bertemu Rebecca. Dia dengan tegas memperingatkannya untuk tidak menganggapnya konyol, karena dia membawa tombol alarm setiap saat. Lalu Wade jalan untuk mengambil kopi. Clint mencoba berbasa-basi, tapi Wade hanya melihatnya ke atas dan ke bawah. "Tuhan, bisakah hari ini menjadi lebih buruk?" Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, sinar cahaya yang bersinar muncul. "Lucy, apakah itu kamu?" Clint bertemu dengan teman sekelas lamanya, yang sudah 15 tahun tidak dia temui. Mereka segera terlarut dalam nostalgia. "Kudengar kau pergi ke New York untuk mengejar impianmu?" "Ya, memang begitu. Tapi, aku hanya ingin memperlambat segalanya." Sementara itu, seorang guru bernama Doug terlihat sedang membaca buku berjudul How to Have a Normal Conversation. Dia dengan canggung berjalan dan berkata, "Tuhan, di luar sana sangat panas." Jawaban Clint, "Oh iya. Lalu Wade bergabung dalam percakapan, dan Doug dengan patuh terdiam. Wade mengetahui bahwa Clint adalah seorang penulis, jadi dia bertanya kepadanya tentang bukunya yang akan datang. "Ya, ini tentang seorang pria dengan kapal angker." Wade mulai menyebut Clint plagiat, dengan merujuk beberapa karya serupa lainnya. Lalu adegan berubah ke ruang kelas, di mana dua anak laki-laki sedang membuli Sally. "Kamu mirip dengan lubang pantat." Kemudian Lucy mengarahkan Clint ke ruang kelasnya, dan Clint beranggapan Wade itu adalah pria kurang ajar. Lalu Lucy berkata, "Dia pacarku." "Persetan," ucap Clint dalam hati. Clint tiba di kelas, dan menulis namanya di papan tulis. Satu siswa mengatakan bahwa namanya aneh dan norak banget. Clint bertanya, "Siapa namamu?" Anak itu menjawab, "Patriot." Patriot mulai dengan bangga mengatakan bahwa suatu hari, dia akan menjadi seorang tentara. Clint menjawab, "Terima kasih Patriot. Sangat keren. Baiklah, waktunya untuk pelajaran hari ini." Clint menunjuk siswa lain bernama Kelvin, untuk membacakan bukunya keras-keras. Cara yang sangat nakal untuk mempromosikan buku Mua sendiri. Saat Kelvin membaca, dan Clint menikmatinya, kita bisa mendengar suara aneh dari Sally. Patriot membungkuk untuk menarik perhatiannya. Dan kemudian, Sally menerjangnya, dan menggigit pipinya. Clint mencoba memisahkan, tapi malah mendapatkan cakaran dari Sally. Clint membawa Patriot ke perawat, yang merekomendasikan jahitan. Setelah bubaran kelas, Clint kembali ke ruang guru, dan mengobrol dengan Lucy lagi. Sementara itu di luar, seorang anak laki-laki bernama Doug nyamperin Sally karena menggigit temannya. Hal ini memicu reaksi yang kacau, saat Doug mulai berlarian dan menginfeksi semua orang dengan serangan tebasan. Rick sang security, menyaksikan semuanya, tetapi karena berada di bawah pengaruh narkoboy, dia cuek saja. Setelah sekian lama,
dia akhirnya sadar dan menghubungi wakil kepala sekolah dan melaporkan kejadian yang sedang terjadi. Wade yang sedang di luar sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi, karena dia sedang asik bermain bola sendirian. Lalu dia melihat sekilas Clint dan Lucy, ngobrol syahdu dan terlihat bahagia bersama melalui jendela. Akhirnya wakil kepala sekolah tiba untuk menertibkan kekacauan, dengan cepat ditahan oleh yang terinfeksi, dan tercabik-cabik. Sementara itu di ruang guru, semua guru menumpuk di jendela dan melihat Wade, yang baru saja menyadari apa yang terjadi, dan Rebecca menekan tombol waspada saat Wade terpojok. Dia berlari sambil mendorong semua orang yang menghalangi jalannya. Dia nyaris tidak selamat untuk bertemu dengan para guru lainnya. Berkat alarm Rebecca, Sheriff Dave tiba mengecek keadaan. Akan tetapi Sheriff Dave juga diserang dan berlari menuju mobilnya. Tetapi sebelum dia dapat meminta bantuan, dia tewas di mamam zombie cilik ini. Kembali ke guru, tiba-tiba Patriot menyerang para guru. Patriot mencoba menyorang Rebecca tapi malah mengenai guru lain. Kemudian kelompok guru itu menuju ke tempat yang lebih aman. Mereka tiba di perpustakaan dan menemukan Kelvin di sana. Semua orang ketakutan, tapi dia tidak terinfeksi. Kelvin bergabung dan mereka bergerak menuju ruang lebih aman. Lalu ada anak yang terinfeksi muncul, dan berhasil mereka hindari. Clint dan Wade berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Clint menyarankan pergi ke kantor wakil kepala sekolah untuk mengambil telepon mereka, sementara Wade memilih kekerasan dan berperang. Mari ambil senjata dan kalahkan mereka, ucap Wade. Di tengah kekacauan Clint merasa perutnya tidak beres dan dia bilang dia tidak enak badan. Wade lalu memisahkan Clint dari yang lain dan mengurungnya. Lalu Doug berinisiatif memeriksa Clint dan mengatakan kalau virus ini efeknya berbeda jika pada orang dewasa. Clint lalu dibebaskan dan bersama mereka pergi ke atap sekolah. Lucy sadar kalau sebentar lagi para orang tua murid akan datang menjemput anak-anaknya dan mereka bisa meminta tolong pada mereka. Lalu ada satu orang tua murid yang datang untuk menjemput anaknya. Lalu anaknya yang sudah terinfeksi datang menghampiri. Saat naik ke mobil, anak ini mulai menyerang dan mengkonsumsi adiknya. Lalu tiba-tiba guru lain yang bernama Tamara bergabung dengan mereka. Dan mereka semua sadar kalau zombie-zombie cilik ini bisa memanjat pohon dan mereka berlari kembali ke dalam. Dan saat salah satu zombie jampir menyerang Doug, Wade menyelamatkannya. Tetapi setelah menghabisi anak di bawah umur, Wade jadi down. Dia merasa berdosa menghabisi anak didiknya dan menyendiri di lemari. Lucy mencoba menghibur Wade, tapi Wade merespon, ngobrol aja sana sama pacar baru lo. Sepertinya Wade mulai merasakan cemburu dan tidak bisa dibendung lagi. Lalu tiba-tiba serangan datang lagi. Tapi Kelvin yang mempunyai diabetes butuh asupan gula. Lalu terdengar suara kunci dari luar ruangan. Mereka semua pun bertanya-tanya, ya ampun. Mereka juga bisa memakai kunci. Ternyata yang muncul adalah Hitachi, sang tukang bersih-bersih. Dia membawa rombongan itu ke sebuah ruang rahasia untuk menyelamatkan diri. Mereka memikirkan cara untuk bisa keluar. Mereka bisa mengambil handphone mereka dan meminta bantuan. Hitachi lalu menunjukkan sebuah peta, dan Clint pun menjadi orang yang bersedia menyusuri saluran tersebut. Doug memberikan semangat kepada Clint dengan berkata, semangat kakaknya A. Ingat, kalau lu jatuh dan gagal, kita semua mokat. Lucy juga mencoba untuk menyemangati Clint, tapi malah diolok-olok dan diledekin. Lucy naik pitam dan memutuskan menyusul Clint. Clint dan Lucy lalu menemukan vending machine dan ingin segera kembali ke ruangan awal. Tapi mereka berpisah terlebih dahulu. Tapi saat tiba di ruangan wakil kepala sekolah, semua handphone mereka telah dihancurkan. Berpindah kepada Clint yang sedang mencoba mengambil snack untuk Kelvin. Tapi sebelum dia berhasil, ada zombie yang datang. Clint mencoba bersembunyi dan menahan nafasnya. Akan tetapi, zombie ini memanggil zombie lain termasuk Patriot. Lucy kembali menemui Clint dan terlihat gerombolan Patriot sudah dekat. Clint dan Lucy berlari kembali ke saluran udara, dan diikuti oleh Patriot dan gerombolannya. Wade lalu mengunci saluran tersebut dan berhasil membuat Clint dan Lucy bersembunyi di ruangan lain. Saat hanya berdua itulah, Clint menyatakan perasaannya kepada Lucy. Perasaan yang selama ini dipendam, dan juga mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia adalah orang yang gagal. Lalu Clint menemukan permen di dalam tas seorang anak dan memaksa zombie itu pada makan. Hasilnya beberapa zombie pingsan gak bergerak dan beberapa lainnya melarikan diri. Sedangkan di ruangan lain, Wade dan yang lainnya mulai bersiap-siap untuk berperang dengan para zombie cilik ini.
Terlihat Wade begitu terlihat penuh percaya diri untuk berperang. Mereka lalu menghampiri Lucy dan Clint, lalu bergerak keluar sekolah. Beberapa zombie muncul, tapi berhasil dikeplak sama Wade. Lalu mereka semua berhasil keluar dari gedung, dan mencapai lapangan sekolah. Tapi Hitachi dengan terhormatnya berusaha menahan para zombie untuk keluar dari gedung sekolah. Lalu kita diperlihatkan adegan tawuran antara para guru dan zombie cilik ini di lapangan sekolah. Lalu Wade memutuskan untuk berhenti dan menahan serangan dari belakang, sedangkan yang lain terus maju. Rombongan ini berhasil mencapai mobil bagong Wade, dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi, Patriot menghadang mereka. Clint mencoba menabrak Patriot sampai dia terpental. Tapi tidak beberapa lama, Patriot bangkit. Lalu Clint memindahkan gigi mobil ke posisi mundur, dan kembali menabrak Patriot. Lalu sesampainya di kota, Doug lalu mengatakan kalau saja dia bisa mendapatkan nugget penyebar virus itu, dia bisa mencoba sulap-sulap kungfu yang bisa membuat nugget tersebut bertransformasi menjadi penawar virus. Lalu mereka menemukan beberapa nugget dan juga beberapa zombie yang melihat mereka dengan tatapan bengis. Saat mereka mulai terdesak, tiba-tiba Wade dan Hitachi muncul dan menyelamatkan mereka. Wade membawa sebuah senjata yang menyemburkan bensin dan berhasil membakar zombie cilik sampai crispy. Semua orang lalu kembali ke truk dan melarikan diri sambil bertanya di dalam hati. Bagaimana Wade bisa menemukan mereka? Dan film pun selesai. Akhir yang mennugetkan pemirsa. Sekian dulu review film Kutis dari Ara-Ara Mana Channel. Jangan lupa tekan tombol jempol, subscribe dan nyalakan lonceng agar nggak ketinggalan video dari kami. Dan juga silahkan share video ini ke teman-teman kamu semua. Terima kasih dan Ara-Ara Mana sign out.